Fitnah terhadap ajaran Kristen melalui Injil Barnabas, fakta dan bantahan ilmiah. Dalam setiap zaman, kebenaran selalu menjadi sasaran fitnah. Ada tangan-tangan tersembunyi yang berusaha mengguncang dasar iman umat. Kristen dengan satu tuduhan berulang, bahwa kitab suci kita telah dipalsukan, dan bahwa ada Injil lain yang disembunyikan gereja. Salah satu yang paling sering dikutip dalam serangan terhadap ajaran Kristen adalah Injil Barnabas, sebuah teks yang diklaim sebagai Injil sejati Yesus, namun berisi ajaran yang menolak keilahiannya dan menubuatkan kedatangan nabi lain setelahnya. Tapi benarkah Injil Barnabas adalah Injil asli yang disembunyikan gereja? Ataukah ia hanyalah hasil ciptaan tangan manusia di abad pertengahan yang mencoba menyesuaikan kisah Yesus dengan keyakinan lain? Mari kita telusuri bukan dengan emosi, tetapi dengan sejarah, logika, dan iman. 2. Latar belakang sejarah munculnya Injil Barnabas. Injil Barnabas sering diklaim sebagai salah satu dari 4 Injil yang dihapus dari Alkitab. Namun, sejarah membuktikan hal sebaliknya. Injil Barnabas sama sekali tidak dikenal pada abad pertama hingga abad ke-13. Tidak ada satupun bapa gereja seperti Estiarenus, Tertullianus, Origenes, atau Agustinus yang pernah menyebut teks ini. Padahal, mereka hidup di masa di mana ratusan tulisan apokrif tersebar luas dan dipelajari. Nama Barnabas sendiri berasal dari rasul yang dikenal dalam Kisah Para Rasul Sahabat Paulus, seorang Louis dari Siprus. Namun tidak ada bukti historis bahwa Barnabas menulis sebuah Injil yang kemudian muncul pada abad ke-14 hingga ke-16 adalah sebuah manuskrip berbahasa Italia dan Spanyol ditemukan di Eropa Barat. Naskah ini diduga kuat ditulis oleh Mustafa de Aranda, seorang Muslim asal Spanyol yang hidup sekitar tahun 1500-an. Setelah jatuhnya kerajaan Islam di Andalusia, para ahli sejarah mencatat bahasa yang digunakan adalah dialek Italia modern, bukan Yunani atau Aram. Gaya penulisan menunjukkan pengaruh budaya Islam dan teologi Qurani. Teks tersebut baru dikenal publik setelah diterjemahkan Lansdale dan Laura Rak tahun 1907, bukan dari sumber Kristen kuno, tetapi dari manuskrip Muslim di Wina. Dengan demikian, kita menemukan fakta pertama. Injil Barnabas bukanlah teks abad pertama, tetapi karya abad pertengahan. Sebuah ciptaan dari dunia Islam dan Kristen Eropa yang sedang berkonflik ideologis. 3. Tuduhan terhadap ajaran Kristen. Isi utama Injil Barnabas tampak seperti Injil, namun menyimpang total dari ajaran para rasul. Beberapa tuduhan dan isi pokoknya antara lain: 1. Menolak keilahian Yesus Kristus. Dalam teks ini, Yesus disebut bukan anak Allah, melainkan hanya nabi manusia. Ia dikisahkan berulang kali menolak disembah dan menegaskan bahwa penyembahan hanya milik Allah semata. 2. Menolak penyaliban. Teks ini menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan Yudas Iskariot yang diserupakan wajahnya dan disalib menggantikannya. Pandangan ini identik dengan doktrin Islam, bukan dengan Injil yang diwartakan para rasul. 3. Menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dalam pasal-pasalnya disebutkan secara eksplisit bahwa Yesus berbicara tentang seorang Nabi Agung bernama Muhammad yang akan datang setelah dirinya. Hal ini jelas tidak terdapat dalam Injil kanonik manapun. 4. Menolak doktrin Trinitas. Injil Barnabas menggambarkan ajaran Trinitas sebagai kesesatan dan mengajarkan monoteisme absolut dalam konsep tauhid, bukan relasi kasih Trinitas seperti yang diajarkan gereja. Semua poin di atas bukan sekadar perbedaan pandangan teologisis, tetapi usaha sistematis untuk mengubah inti iman Kristen dari dalam.
Itulah mengapa gereja menolak teks ini bukan karena menutupi kebenaran, tetapi karena isinya bertentangan secara total dengan pewartaan, para rasul dan sejarah penyelamatan. 4. Bantahan ilmiah, sejarah, bahasa, dan isi teks. Para ahli kitab suci dan sejarah telah lama meneliti Injil Barnabas secara ilmiah, dan hasilnya menunjukkan banyak kejanggalan yang tak mungkin berasal dari abad pertama. 1. Bahasa dan waktu penulisan. Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Italia abad ke-14 dengan terjemahan Spanyol yang lebih muda. Teks ini menyebut istilah modern seperti gild serikat dagang, tong anggur, bahkan kapal yang berlayar dengan dayung dan layar. Hal-hal yang tidak dikenal pada abad pertama. Selain itu, ia menyebut mata uang denarius sebagai alat tukar di masa Yesus. Padahal Roma saat itu menggunakan as dan serstis. Kesalahan semacam ini disebut onism, bukti bahwa penulis tidak hidup pada masa Yesus. 2. Kekeliruan geografis dan historis. Teks ini menggambarkan Yesus berlayar dari Nazaret ke Yerusalem, padahal Nazaret tidak memiliki laut. Ia juga menyebut bahwa ada ladang anggur di daerah gurun yang tidak pernah ada. Lebih parah lagi, Injil Barnabas menyebut Yesus lahir pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, padahal sejarah membuktikan Pilatus baru menjadi gubernur tahun 26 Masehi, sedangkan Yesus lahir sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi. 3. Kekeliruan doktrinal dan pengaruh Islam. Injil Barnabas memiliki kesamaan ide dengan Al-Quran dalam beberapa hal. Penolakan terhadap salib, pengakuan terhadap Muhammad sebagai nabi terakhir, konsep monoteisme ketat tanpa trinitas. Namun Al-Quran sendiri tidak pernah menyebut adanya Injil Barnabas. Maka sangat mungkin teks ini dibuat oleh seorang Muslim atau simpatik terhadap Islam untuk menjembatani kedua keyakinan, tetapi justru menghasilkan karya hibrida yang tidak sahih secara historis. 4. Kesaksian para ahli. Beberapa ahli barat yang meneliti teks ini antara lain George Sale tahun 1734, penerjemah Al-Quran ke bahasa Inggris pertama. Ia menyebut Injil Barnabas sebagai forgery Muslim. Lons dan Laura Rack tahun 1907, penerjemah naskah Italia ke bahasa Inggris, menyimpulkan bahwa teks ini adalah karya abad pertengahan yang mengandung doktrin Islam. David Socks tahun 1984 dalam bukunya The Gospel of Barnabas menyebutnya sebagai a literary fabrication designed to align the Christian story with Islamic theology. Dengan demikian, dari sisi bahasa, sejarah, dan isi, Injil Barnabas bukanlah sumber Kristen kuno, melainkan karya sesedo Injil. 5. Teologi Katolik, kebenaran kitab suci. Dalam iman Katolik, kebenaran kitab suci tidak ditentukan oleh siapa yang menulis atau kapan ditulis semata, tetapi oleh bimbingan Roh Kudus dan kesaksian gereja perdana. Gereja Katolik tidak sembarangan menetapkan kitab mana yang disebut Injil sejati. Proses kanonisasi berlangsung berabad-abad dengan kriteria yang ketat. Kriteria kanon. Einpunktstalik. Origin harus ditulis atau bersumber langsung dari para rasul atau murid mereka. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memenuhi syarat ini. Injil Barnabas tidak karena muncul 1400 tahun kemudian. Dua ajarannya harus selaras dengan iman yang diwartakan gereja. Injil Barnabas menolak keilahian Kristus dan Trinitas, maka ia bertentangan dengan ortodoksi. Dreipunkturtel. Use teks itu harus digunakan secara luas dalam liturgi umat Kristen awal. Tidak ada catatan liturgi manapun yang pernah memakai Injil Barnabas. Pada abad keempat, Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili
Kartago tahun 397 Masehi, menetapkan daftar 27 kitab. Perjanjian Baru daftar yang sama dengan Alkitab Katolik dan Protestan hari ini. Dengan demikian, gereja tidak pernah menghapus Injil Barnabas, karena teks itu belum pernah ada pada masa gereja awal. 6. Kesimpulan iman yang berdiri di atas sejarah dan wahyu. Kebenaran tidak perlu ditakuti, ia hanya perlu diungkap. Setiap kali muncul tuduhan bahwa kitab suci dipalsukan, sejarah kembali menunjukkan bahwa iman Kristen berdiri di atas fondasi yang kokoh, kesaksian para rasul dan karya Roh Kudus. Injil Barnabas hanyalah satu dari sekian banyak teks suduin yang muncul di luar sejarah apostolik. Ia bukanlah ancaman bagi iman, tetapi pengingat bahwa manusia selalu mencoba menciptakan kebenaran versinya sendiri untuk mendukung ideologi tertentu. Namun kebenaran ilahi tidak bisa dipalsukan. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ia adalah putra Allah yang datang ke dunia, disalibkan, wafat, dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Dan tidak ada tulisan buatan manusia yang dapat menghapus kebenaran itu. Dalam dunia yang penuh informasi palsu, iman bukan hanya soal percaya tetapi juga mengerti. Injil Barnabas telah terbukti palsu secara sejarah dan teologi. Namun pesan penting bagi kita adalah ini: jangan mudah terguncang oleh setiap isu yang tampak ilmiah tetapi tidak memiliki akar kebenaran. Sebagaimana kata Santo Agustinus, kebenaran adalah seperti singa. Engkau tidak perlu membelanya. Lepaskan saya dan ia akan membela dirinya sendiri. Semoga melalui video ini kita semakin teguh dalam iman, semakin mencintai kitab suci, dan semakin bijak menanggapi setiap fitnah terhadap ajaran Kristus. Karena iman sejati bukanlah buatan tangan manusia, tetapi anugerah yang lahir dari perjumpaan dengan Sang kebenaran itu sendiri, Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini meneguhkan iman dan menambah wawasan rohanimu, bantu kami menyebarkan kebenaran ini lebih luas lagi. Tekan like sebagai dukungan untuk karya evangelisasi digital Katolik. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang sedang mencari kebenaran. Karena satu klik share darimu bisa menuntun seseorang kembali kepada Kristus. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar engkau tidak ketinggalan setiap tayangan baru tentang apologetika, sejarah gereja, dan kedalaman iman Katolik. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana video ini meneguhkan imanmu atau menjawab pertanyaan tentang Injil Barnabas? Suaramu berarti bagi kami, karena dari dialog yang jujur, iman kita bersama akan semakin kuat dan berakar dalam kebenaran. Tetaplah setia pada sabda, cinta gereja, dan jadilah saksi Kristus di dunia digital. Tuhan memberkati. Amin. Gemma Catholic.